Saudara, sejumlah aktor di luar AS ditengarai kembali berupaya mempengaruhi hasil Pilpres, Pileg, serta Pilkada serentak pada 5 November nanti. Pejabat maupun ahli intelijen mencermati pemain-pemain asing ini juga menggunakan metode baru. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA. Kampanye Pilpres Amerika Serikat memasuki fase-fase terakhir, berupaya meyakinkan calon pemilih untuk mendukung salah satu dari dua capres partai besar, mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan Wapres Kamala Harris dari Partai Demokrat. We will save our economy. We will rescue our middle class. It's time to turn the page. Turn that page. Tapi di luar kedua kandidat ada pemain lain menurut pejabat Amerika Serikat, yaitu pemerintah Rusia. President Vladimir Putin's inner circle, including Sergei Kirilnikov, directed Russian public relations companies to promote disinformation and state-sponsored narratives as part of a program to influence the 2024 U.S. presidential election. Menurut dakwaan Departemen Kehakiman AS, Rusia meniru puluhan website berita guna ikut mempengaruhi pilihan warga AS. Lalu kantor berita yang didukung pemerintah Rusia, RT, menyalurkan hampir $10 juta kepada sebuah perusahaan media Amerika. To pay unwitting Americans millions of dollars to carry the Kremlin's message to influence the U.S. elections and undermine democracy. Rusia telah membantah dakwaan ini. Здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще грязнейшие американские. Dokumen intelijen yang baru diungkap kepada publik menyebutkan Rusia adalah aktor asing paling aktif dalam upaya mempengaruhi hasil Pilpres dengan tujuan menguatkan kemungkinan kemenangan Donald Trump. Lalu Iran juga tak tinggal diam. We have observed increasingly aggressive Iranian activity during this election cycle. That includes recently reported activities by Iran to compromise former President Trump's campaign and to avoid an election outcome that it regards as against its interests. Menurut intelijen AS, Tiongkok juga memiliki operasi media sosial secara terbatas, menyasar caleg dan kandidat lain yang dianggap akan merugikan negara tersebut. Disinformasi saat pemilu bukan sesuatu yang baru di Amerika Serikat, tapi yang baru tahun ini adalah pengembangan teknologi kecerdasan buatan generatif yang bisa semakin memperparah disinformasi, terutama bagi calon pemilih yang langsung percaya apapun yang mereka terima dari media sosial. Sebagian analis mempertanyakan sejauh mana upaya menangkal mis- dan disinformasi oleh Amerika Serikat bisa efektif. I don't think so far this has really broken through as a top issue that most American voters are following, but it's really important for voters to understand what's going on and how they may be pawns. Kenyataan ini diperburuk dengan pengguna media sosial yang telah terfragmentasi, terjebak dalam narasi masing-masing. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Jeda Kompas Siang akan kembali dengan informasi diantaranya 284 makam warga di Dusun Kedung Glatik, Kabupaten Semarang harus digusur. Makam warga ini terdampak pembangunan bendungan Jeragung. Ada pula informasi seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara sukses menjadi peternak burung merak. Puluhan anakan merak India berhasil diternakan dan mendatangkan keuntungan yang lumayan. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali.